Oke, selamat siang Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu ingin memberi Ananda review tentang novel Tabula Rasa karya Ratih Kumala. Novel ini merupakan bacaan wajib Ananda semua untuk pertemuan alur dalam karya fiksi, yaitu pembicaraan kita minggu lalu. Namun Ibu ingin memberi review. Kenapa? Karena Ibu yakin banyak di antara Ananda yang belum membaca novel ini. Satu, Ibu pahami karena kita berada dalam masa pandemi. Di kampung-kampung saudara mungkin tidak ada Gramedia, sehingga Ananda susah mendapatkan bacaan ini. Jadi minggu ini Ibu ingin mereview, memberi gambaran sebenarnya tentang apa sih novel ini. Bagi yang kesulitan membaca, Bu, saya sudah punya novelnya, tapi membacanya saya kemudian lelah sekali. Kenapa lelah? Karena di dalam novel ini alurnya luar biasa, tokohnya juga digambarkan dengan baik, kemudian banyak sekali informasi, Bu, dan banyak juga bahasa Inggrisnya. Jadi Ibu yakin ada beberapa kesulitan Ananda di dalam membaca Tabula Rasa. Ibu akan mereview tapi tidak akan membacakan semuanya karena ini akan berhubungan dengan hak cipta. Review ini tujuannya hanya untuk memberi gambaran bagaimana novel ini bisa kalian nikmati, bagaimana kemudian bisa jadi pemikiran dan kemudian kalian tertarik untuk membacanya lagi. Selalu Bu tekankan novel yang baik atau novel yang tidak teen lit atau novel yang biasa kalian baca memang hanya akan berbicara, novel-novel yang biasa kalian baca akan berbicara tentang hal-hal yang ringan, tentang cinta dan segala macam. Novel Tabula Rasa sebenarnya juga berbicara tentang cinta, tapi cinta dalam dimensi yang berbeda, cinta dalam pemaknaan yang berbeda. Jadi sangat menarik sebenarnya ini kalian nikmati. Untuk itu Ibu akan memberi beberapa gambaran, membacakan bagian-bagian yang menarik, kemudian supaya minat kalian membacanya semakin meningkat, sehingga kalian ketika punya waktu akan membaca dan membeli novel Tabula Rasa ini. Ibu sarankan membeli karena novel ini adalah novel yang layak untuk kalian nikmati. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang isinya, Ibu akan memberi review dulu. Novel Tabula Rasa ini cetakan pertamanya pada tahun 2004, merupakan salah satu pemenang dari sayembara Dewan Kesenian Jakarta. Jadi secara kalau sudah menang DKJ itu sudah hebat ya. Jadi kalian bisa lihat sejarahnya novel-novel yang menang di DKJ itu adalah novel-novel terbaik. Nah, ini sampul pertamanya, pertama kali itu diterbitkan oleh Kasindo. Jadi, Bu, kami ke Gramedia hari ini tidak kami temukan lagi sampul yang ini, Bu, memang karena dia sudah berganti desain sampul menjadi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat dia akan seperti ini lagi sampulnya, tapi isinya masih sama ya. Jadi karena Ibu punya yang versi lama, jadi Ibu akan lihatkan di bagian yang ini. Pertama Ibu ingin memberi gambaran dulu bahwa novel ini sangat diapresiasi oleh banyak orang. Ibu akan bacakan pendapat dari Budi Dharma, seorang cerpenis, novelis, dan pengamat sastra dalam perjalanan novel Indonesia ya. Beliau mengatakan, Tabula Rasa adalah kisah serangkaian cinta kasih yang kompleks dan mengharukan. Karena segala sesuatu yang kompleks harus diuraikan sedemikian rupa untuk menjadi sederhana, maka plot Tabula Rasa pada hakikatnya merupakan serangkaian perjuangan pengarangnya untuk mencari jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang hakiki, yaitu apa sebenarnya makna cinta kasih itu. Cinta kasih ternyata tidak mungkin lepas dari persoalan tempat dan waktu.
Makin kompleks realitas kehidupan, makin kompleks pula cinta kasih. Dan kalau perkembangan zaman menuntut kehidupan orang-orang modern menjadi kosong dan tidak bermakna, maka cinta kasih manusia modern pun menjadi kosong dan tidak bermakna. Ini kata Budi Dharma ya. Kemudian juga ada review dari Maman Mahayana yang mengatakan tabula rasa telah menempatkan dirinya sebagai novel yang paling kaya dengan gaya penceritaan. Pencerita aku, dia, engkau, seenaknya gonta-ganti, menyesuaikan diri dengan tuntunan cerita. Akibatnya kita seperti diajak menyaksikan serangkaian fragmen yang bergerak cepat ke sana kemari. Begitu filmis. Sebuah teknik bercerita yang berhasil memancarkan sihir, menjerat kita pada pesona yang seperti tidak ada habisnya. Secara tematik, tabula rasa mengangkat problem kehidupan bangsa, tetapi juga tabula rasa mengangkat kehidupan manusia pasca modern. Ia tidak hanya memporak-porandakan batas ideologi, kultur, dan ras suku bangsa, tetapi juga keberbedaan gender. Atas nama cinta, segala batasan itu digugur hancurkan. Tabula rasa sungguh luar biasa, dan kita, pembaca, bersiaplah memasuki dunia yang luar biasa itu. Dan juga ada dari Putri EA yang mengatakan membaca novel ini saya seperti berada di sebuah rumah makan dengan daftar menu yang asing. Rasa lapar saya diganti dengan rasa penasaran, dan saya menyantap makanan. Saya merasa kenyang, tapi saya ingin mencoba menu lain yang belum saya pesan. Jadi dari review para pengarang dan kritikus tersebut kita bisa membaca bahwa novel ini sangat layak untuk kalian nikmati. Memang akan terasa sangat asing bagi kalian karena novel ini memporak-porandakan beberapa hal kata norma yang biasa kalian kenal, tapi ini adalah tawaran yang menarik bahwa dunia tidak hanya hitam dan putih, ada warna-warna lain yang diberikan, dan Raffi Kumala mencoba membawa kita pada pemahaman yang berbeda tentang cinta. Ibu yakin kalau berbicara tentang cinta, Anda semua akan bersemangat, tetapi ketika Ibu suruh membaca tabula rasa, kalian akan geleng-geleng kepala. Bu, rumit sekali, Bu begini, Bu begitu. Tapi pada hakikatnya ketika membaca, kalian harus larut dalam imajinasi yang ditawarkan. Kalian harus kemudian menggapai makna yang coba ingin disampaikan. Dan itu butuh perjuangan. Pembacaan terhadap karya sastra adalah sebenarnya perjuangan kita mencari makna. Ketika sampai pada makna, Ibu bahkan sudah mengulang tabula rasa ini berpuluh-puluh kali karena Ibu mengajar di setiap semester. Setiap mengajar Ibu membaca lagi, Ibu selalu mendapatkan makna yang berganti-ganti. Novel ini kaya sekali. Dia tidak hanya berbicara tentang cinta, tapi berbicara tentang politik, tentang posisi Indonesia, tentang dunia, tentang hakikat hidup dan segala macam. Dan itu masih relevan sampai hari ini. Jadi Ibu berharap Anda menikmatinya karena sesuatu yang kalian nikmati dalam prosesnya dia akan tidak terasa berat. Jadi Ibu berharap Anda semua tetap membaca tabula rasa ini, mau selesai cepat mau tidak, tapi masukkan dalam list bacaan yang harus selesai, yang harus kalian baca, karena anak bahasa Indonesia setidaknya harus mengenal beberapa karya sastra yang layak untuk dibaca. Salah satunya tabula rasa. Jadi karena Ibu punya buku yang lama, Ibu akan memberikan beberapa gambaran. Sebelum memberikan gambaran isinya, Ibu akan bercerita novel ini seperti sudah Ibu singgung di awal akan berbicara tentang kisah cinta yang aneh, kisah cinta yang tidak normal seperti yang Anda temui. Jadi di awal-awal cerita
Ananda akan ditemukan atau dipertemukan dengan sosok Gali, seorang laki-laki yang tinggal di Moskow pada waktu itu dan jatuh cinta dengan seorang perempuan Rusia bernama Krasnaya. Cintanya sungguh luar biasa. Dia sangat mencintai gadis itu sampai pada akhirnya kondisi politik di Indonesia waktu itu terjadi benturan sehingga semua orang di Indonesia akan dicurigai oleh pemerintahan Rusia dan si Gali terpaksa kemudian pergi kembali ke Indonesia di bawah orang tuanya dan meninggalkan Krasnaya. Yang menyedihkannya, Krasnaya ternyata terbunuh dalam gejolak politik itu. Gali tidak bisa memaafkan dirinya, tidak bisa melupakan Krasnaya. Dia larut 10 tahun dia berjuang melupakan Krasnaya, tapi tetap dia tidak menemukan perempuan lain selain Krasnaya. Pada akhirnya ketika dia menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, dia menemui mahasiswanya namanya Raras. Jadi cerita ini memang akan sangat bolak-balik ya. Raras ini adalah seorang mahasiswa Gali yang punya kehidupan yang juga tidak tidak normal. Jadi di dalam novel ini ceritakan bahwa Laras ini jatuh cinta kepada temannya, seorang perempuan bernama Violet. Jadi ini sudah membawa kalian kepada pemikiran, berarti ini tentang lesbi. Tidak, dia tidak ada praktek lesbi di sana dalam artian ada terjadi. Dia hanya pada tahap bahwa dia mau menyadari dirinya tidak sama dengan perempuan lain. Dia menyadari bahwa baginya cintanya tidak untuk laki-laki tapi untuk temannya Violet. Tapi ternyata cintanya terhadap Violet ini juga tidak berjalan mulus. Violet ini ternyata kecanduan narkoba, akhirnya meninggal karena overdosis. Violet ini tidak cinta kepada si Raras, dia justru mencintai Gali. Gali itu sesama pengguna. Jadi kisah cinta Raras ini juga rumit ya. Dia kemudian memikirkan untuk tetap, dia takut menyampaikan kepada keluarganya, dia menyimpannya dengan baik. Lalu bertemulah mereka, Raras dan Gali ini. Raras dan Gali bertemu. Gali menemukan sosok Krasnaya di dalam Raras. Dia mulai jatuh cinta, dia menemukan bahwa mata tatapan Raras mengingatkannya pada Krasnaya. Dia merasa Raras kemudian adalah menara yang seperti itu dia lihat pada sosok Krasnaya. Tapi cinta mereka ini berada dalam tahap yang tidak sama karena Raras tetap memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan yang tidak biasa. Sampai pada akhirnya mereka tetap berhubungan sampai Raras melarikan diri ke Kanada menemui teman gaynya. Raras ini juga punya teman gaynya di sana yang akan menikah. Dia datang ke sana. Di sanalah dia tahu bahwa dia hamil dari hasil hubungannya dengan Gali. Lalu Gali berusaha menghubungi karena dia berpikir Raras ini melarikan diri dari dia. Lalu Gali tetap menghubungi Raras sampai pada akhirnya dia menyusul ke Kanada. Raras keguguran sehingga akhirnya hubungannya dengan Gali masih berharap Raras ini menikah dengan dia, tapi Raras ini tidak mau. Katanya baginya cinta Gali terhadap Krasnaya tetap penghalang dan dia bukan seperti perempuan yang biasa. Dia sudah ceritakan ke Gali dan dia tidak ingin nanti persoalan itu akan membuat hubungan mereka tidak baik pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya Raras tetap memutuskan dia tetap akan mencintai Violet sampai pada akhirnya, walaupun Violet sudah meninggal. Jadi rumit ya. Kerumitan ini memang akan membawa Ananda pada
satu kesimpulan, Bu, bacaannya tidak menghibur. Tapi, tahukah Ananda, bacaan-bacaan seperti ini akan membuka wawasan Ananda tentang banyak hal. Ibu akan contohkan, novel ini akan membawa Ananda kepada dunia yang luas sekali. Pernahkah Ananda ke Rusia? Nah, kalau belum pernah, Ibu juga belum pernah ke sana, tapi melalui gambar atau penggambaran Rati Kumala, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita akan menemui banyak pengetahuan baru. Dan ini akan membantu kita mengenal dunia. Makanya orang selalu bilang buku itu jendela dunia. Buku itu tempat kita mengenal dunia yang tak bisa kita jangkau. Oke. Itu inti dari cerita ini, dan ini sangat menarik. Nah, untuk membuat dia semakin menarik, Ibu akan membacakan beberapa bagian yang menurut Ibu punya nilai yang punya daya tarik. Ibu selalu terpaku kepada bagian-bagian itu, kemudian Ibu akan ceritakan ke kalian. Jadi novel ini terdiri sekitar 192 halaman. Di cetakan pertama ini, tadi Ibu sudah jelaskan, dia diterbitkan pertama kali di 2004 saat dia menang di TKJ ya. Daftar isinya ada 5 bagian. Yang pertama In Memoriam Tresnaya, kemudian ada In Memoriam Violet, kemudian ada Ego Dystonic, kemudian ada Ego Syntonic, dan kemudian nanti ada biografi singkat ya. Di awal tentu ada pengantar dari pengarang. Jadi dari awal saja Rati sudah memberi kita pemahaman bahwa menurutnya menulis itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Dia mengutip pendapat J.K. Rowling, menulis novel harus berbekal sesuatu yang Anda yakini agar Anda tetap dapat bertahan. Nah, jadi dari awal ini saja dia sudah katakan, saya bukanlah orang yang suka menelan bulat-bulat suatu kalimat begitu saja. Perlu perenungan, bahkan pengalaman pribadi untuk mempercayainya. Dan sekarang saya sudah bisa mengerti kalimat tersebut, sebab saya sudah melewati banyak malam dengan isi kepala berdesak-desakan, ingin keluar sementara tenaga saya terbatas. Ini juga memberi gambaran bahwa novel ini merupakan perjalanan seorang Rati Kumala dengan segala persoalannya, dengan segala pemikirannya tentang banyak hal dia coba ungkapkan dalam novel. Dia sudah cari, sudah renungi, dan lain-lain. Jadi novel itu seperti di lalu dijelaskan atau di awal pertemuan, dia bukan terjadi semalam dapat wangsit lalu jadi, tidak ya. Dan novel itu penuh ada ideologi yang ingin disampaikan, ada makna yang disampaikan oleh pengarang. Jadi novel ini sebenarnya secara garis waktu atau secara alur dia akan bolak-balik, tapi campuran itu agak enak karena ada tanggal penanda di sana. Jadi kalau dia dalam alur, kalian akan bisa lihat nanti dia itu pertama ada Agustus 2001. Nah, jadi di Agustus 2001 ini seperti sudah puncaknya ya. Dia kembali ini sudah di Yogyakarta, dia berada di kampusnya. Kemudian dia mengagumi juga sosok Aras nampak di sini. Ibu bacakan. Tahukah kamu, dari jauh selalu kunikmati gerakmu. Aku gak pernah yakin dengan perasaan ini. Apakah aku pria yang sedang jatuh cinta, kayak keraguannya, atau aku hanya kembali terlena dengan adanya gambaran dirinya pada bahasa tubuhmu, caramu berdandan dan keras kepalamu. Belum pernah kuungkapkan, tapi aku tahu itu semua ada pada dirimu. Kamu mengingatkanku akan kehilangan yang sangat mendalam. Sungguh aku minta maaf jika terlalu lancang berani mencoba menggapaimu seperti bintang, mengangkatmu seperti dewi dan menjatuhkanmu kembali ke bumi nyata. Terlempar di lautnya, cair, pasrah pada benda bermolekul padat yang menjadi wadah.
mengikuti bentuk, bukan sebagai gas yang bebas berterbangan di ruangan tak beruang sekalipun. Bahwa aku menginginkanmu karena ada gambaran dirinya dalam dirimu. Tuhan mungkin tengah kehabisan ide saat menciptakanmu. Pokokmu begitu mirip orang yang pernah aku miliki. Bangunkan kelaki-lakianku hingga tumbuh hasrat bercampur deru. Tengahkah kasmaran atau rasa ini hanya mengulet dari tidur panjang? Dulu musimnya sudah hampir dalam 10 tahun. Jadi di awal ini kita sudah dibukakan bahwa Galih ini sedang mempertanyakan perasaannya kepada Laras ini karena dia melihat ada sosok Krasnaya dalam Laras sehingga membuat dia jatuh cinta. Dia pun bingung ini jatuh cinta atau tidak ya. Lalu kita akan dibawa ke awal-awal dia bertemu dengan Krasnaya. Jadi di subbabnya itu ada Kremlin, Moskwa, 22 Desember 1990. Pertama dia datang ke sini, ayahnya adalah seorang duta besar. Kemudian ayahnya ingin melihat patung Lenin. Jadi ini cerita awal-awal ini pengenalannya, tokohnya siapa, temannya siapa. Lalu 31 Desember, jadi alurnya itu nanti lurusnya gampang kalian cari karena ada urutan waktunya. Nah, di Desember ini dia bertemu Krasnaya. Nanti dia terpesona pada pertemuan pertamanya dengan Krasnaya. Dia dan Iya ingin berkenalan, dia tidak akan melewatkan waktu karena dia melihat Krasnaya sedang melukis di sebuah taman di sana. Nah, dia tidak akan melewatkan waktu. Dia akan berkenalan dan pada akhirnya dia berkenalan. Di sini pada awal-awal ini Ananda semua akan dibantu. Ada terjemahannya, tapi cukup bagus karena nanti Ananda bisa menambah kosakata bahasa Inggrisnya ya. Ada banyak percakapan dialog dalam bahasa Inggris, sederhana juga bisa dipahami. Jadi dia jelaskan awal-awalnya bagaimana dia bertemu, kemudian berkenalan dengan Krasnaya. Lalu kita dibawa kembali ke Yogyakarta 2001. Jadi memang pengarang membuat kita bermain-main dengan alur ya. Jadi harus sangat fokus membacanya. Jadi si Galih ini menceritakan bahwa dia sudah lama sejak dia 10 tahun kemudian kembali ke Indonesia di 2001. Di 2001 itu sudah 3 tahun dia menjadi dosen di Yogyakarta, sehingga dia tidak memilih Jakarta. Dia harus tinggal bersama neneknya. Walaupun orang-orang meragukan pilihannya, kenapa mau tinggal dengan nenek yang sudah tua, dia bilang dia menemukan kebahagiaan bersama neneknya yang sudah tua itu. Nah, ini ceritakan lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk pada episode Laras. Episode Laras ini kita akan dibawa pada fragmen-fragmen ketika Laras ini bagaimana dia masa kecilnya, ada cerita di sana nanti disampaikan. Kemudian gimana pertemuan Laras dan Galih pertama kali. Nah, ini jadi karena dia masih suaminya Galih, ini pertemuannya. Dia ini dari sudut pandang Galih ya. Namanya Laras. Dia membuka lagi buku hijaunya. Gibran, The Prophet, Sang Nabi, versi bahasa Inggris. Seperti inikah gambarannya? Wajah yang misterius sekali, keras. Ada kematangan yang tersimpan dan akan meledak pada saatnya. Hampir meledak atau mungkin sudah. Hanya saja ia terlalu pandai menyembunyikannya seperti ranjau yang tertanam di dalam tanah. Pemicunya terlampau sensitif sehingga dapat meledak sewaktu-waktu hanya karena dapat mendeteksi getaran telapak kaki yang menjejak jauh di atas dasar tanahnya. Aku tiba-tiba merasa betah di sini, hanya berbicara saja seperti mengetikkan jari. Topik bacaan segera membawanya ke dunianya tersendiri. Tidak semua orang menyukai topik ini, mungkin dia.
juga merasakan hal yang sama. Kadang-kadang tidak ada yang mengerti apa yang ia pikirkan sebagai pengaruh dari apa yang telah ia baca. Jadi si Gali ini mulai menunjukkan bahwa ada ketertarikannya pada Laras ini. Laras ini sosok yang matang, yang keras. Dia mulai tertarik kepada sosok Laras. Lalu sudah dibawa ke pertemuan Laras, kita kemudian kembali lagi ke Moskwa di bawahnya. Jadi ceritanya memang seperti itu. Tapi kalau kalian gabungkan, kalian akan menemukan garis benangnya ya. Jadi benang merah cerita itu gampang kok dibuatnya. Lalu dijelaskan pada 1991 itu kondisi perpolitikan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sedang tidak baik, sehingga terjadilah banyak kejadian. Kemudian di Indonesia sebagai salah satu negara yang juga sedang berkonflik, sehingga orang-orang yang ada di Rusia itu dicurigai gitu ya, sehingga terpaksa pada akhirnya Gali ini pulang ke Indonesia nanti. Padahal dia sedang jatuh cinta ya, sedang merasakan cintanya kepada Krasnaya. Nah, jadi ini diperlihatkan pada Agustus 1991, Gali ini dia sedang jatuh cinta. Ini diperlihatkan bagaimana dia jatuh cinta ya. Tahukah kamu, mitos cupid yang selama ditutup matanya ternyata memang benar, sehingga dia menembakkan panahnya kemana-mana mengenai siapa saja. Dan hari itu di Kremlin panahnya mengenai aku yang tengah melihat kamu, maka aku jatuh cinta padamu. Tak tahukah Zeus bahwa cupidnya sembarangan memanah kemana-mana? Seharusnya Zeus lebih perhatian, bayi kecil kok sudah ditugaskan menyebar cinta. Ditutup pula matanya. Aku marah pada Zeus, tapi sekaligus berterima kasih. Cinta adalah letupan perasaan yang paling aneh dan tidak terjelaskan. Kesemuanya melebur menjadi satu. Ada tarik menarik sekaligus tolak menolak seperti atom. Bagian terkecil kimiawinya dari satu elemen yang jika dipisahkan menjadi tidak kasat mata. Kau dan aku masing-masing terdiri dari 3 bagian, elektron, proton, dan neutron. Ini dijelaskan bagaimana dia menggambarkan perasaan cintanya kepada Krasnaya. Lalu bab selanjutnya menunjukkan bagaimana dunia sedang berkisruh dan dia terpaksa meninggalkan Rusia ya, karena terpaksa meninggalkan Rusia, dan dia tahu pada akhirnya Krasnaya itu karena juga dicurigai dekat dengan orang Indonesia, dia dibunuh oleh pemerintahan Rusia. Jadi Gali ini menunjukkan frustasinya ketika dia tahu Krasnaya meninggal. Dia mengatakan, bumi berputar pada porosnya dan berputar pula mengelilingi matahari. Pada tanah aku menahan amarah sebab dia telah mengguruk kekasihku bersama cacing dan unsur-unsur hara, membuatnya semakin subur dan membiarkan belatung menikmati dagingnya. Tak ada suara, tapi mulutku menganga. Teriakan paling keras yang tanpa pulih. Aku dapat merasakan wajahku memanas, pasti warnanya kemerahan. Setelah itu baru bisa kurasakan setitik yang menetes dari kedua ujung mataku. Lepaslah air bah, mendung akan segera memburuk. Jadi menggambarkan bagaimana dia sangat kehilangan Krasnaya. Itu perpisahannya dengan Krasnaya adalah perpisahan yang sangat menyakitkan karena tidak ada kata apa-apa. Dia berpisah dan tidak pernah bertemu kembali. Lalu kita akan dibawa kembali ke 2001 ketika dia bertemu kembali dengan Krasnaya. Pertemuan pertama dia meniru Krasnaya baca tenis ya.
Paulo Coelho itu. Lalu pertemuan itu menjelaskan bahwa dia sudah membacanya. Lalu mereka berkenalan. Raras ini sebenarnya juga mulai merasa bahwa ada ketertarikan yang dirasakan Gali kepadanya. Mereka semakin dekat gitu ya. Lalu dijelaskan bahwa di November 99 itulah Laras pertama kali menjatuh cinta kepada temannya yang bernama Violet. Di Laras itu pada tahun 21 tahun dia jatuh cinta kepada Violet ini, tapi tidak diungkapkannya karena menurutnya Violet ini adalah sosok yang dia kagumi. Dia kemudian sangat berharap bisa menjadi Violet ini menjadi bagian dari hidupnya. Ada satu kutipan yang mengatakan ini akan membuka pikiran kalian bahwa novel ini akan mengguncang paradigma yang selama ini kalian pahami atau kalian mengerti ya. Andai aku bisa jadi ibu dari anak-anak kita, atau kau jadi ibu dari anak-anak kita. Andai Tuhan menganugerahkan sperma bagi salah satu dari kita, maka anak-anak kita akan punya dua ibu, dan anak-anak kita semuanya adalah wanita. Aku melihat wajah manismu yang terlelap. Kamu terlihat lelah. Cukuplah bagimu, biar aku mengangkat bebanmu. Bibirmu pucat seperti rembulan. Aku tahu kamu kedinginan. Biar ku hangatkan dengan sentuhan. Jadi Laras ini memiliki ketertarikan dengan si Violet ini ya. Namun apapun dilakukan untuk Violet ini, tapi Violet ini kecanduan narkotika sehingga dia masuk pusat rehabilitasi. Di rehabilitasi ini dia bertemu dengan laki-laki itu namanya Gali. Laras mulai merasakan ada yang aneh dalam diri Violet ini ya. Jadi Laras ini memujanya, kau cantik sekali, tak ada cekung hitam di bawah matanya. Jadi dia menunjukkan dia tetap sayang sama Violet ini apapun yang terjadi. Lalu Violet ini nasibnya juga naas, dia akhirnya meninggal karena narkoba, meninggal overdosis. Jadi ketika Violet ini meninggal, Laras juga merasakan kehilangan ya. Jadi kali-kali kehilangan karena ditinggal pasangannya. Laras ini juga merasakan hal yang sama. Dia juga sangat kehilangan ketika ditinggal oleh Violet. Jadi Laras ini kemudian karena sama-sama patah hati, pertemuannya dengan Gali kemudian berkembang kepada tahap yang lebih dekat, sehingga pada akhirnya mereka berhubungan sampai pada masa Laras ini masih mempertanyakan di setiap hubungannya dengan Gali. Dia selalu mempertanyakan apakah sebenarnya dia menyukai laki-laki itu. Pada akhirnya bagi Gali, Laras ini selalu menjadi misteri. Dia bilang begini, kamu selalu penuh misteri. Ada sinergi yang terpancar dari dirimu. Tidak kau pamerkan tetapi selalu bersinar. Keluar terang mengguyur tubuhmu. Orang-orang mungkin mulai mencurigai kita. Aku tetap penasaran akan adamu, seperti bermain di kubangan kala hujan turun derasnya. Anak kecil mungkin tidak kapok pulang-pulang digebuki emaknya. Begitu juga aku akan kuat segala yang ada di dirimu. Aku ingin tahu kamu. Jadi
Si Laras ini membuat si Gali ini penasaran karena saking banyaknya miripnya dengan Krasnaya. Nah, tapi si Laras ini udah memutuskan bahwa dia sudah memutuskan bahwa cintanya itu tetap pada Violet ya. Nah, dan dia punya teman satu pasangan gay di Kanada. Dia pergi ke sana untuk pernikahan temannya ini. Nah, di sana dia tahu ternyata dia hamil dari hubungannya dengan Bali ini. Dia positif hamil. Ketika dia bertanya, si Gali ini sudah mencarinya kemana-mana, dia menghubungi melalui messenger, tidak dibalas-balas oleh Laras. Lalu kemudian pada akhirnya Gali ini menemui dia ke Kanada, tapi dan memberitahu dia hamil, tapi dia sudah keguguran. Jadi tetap bersikeras ingin menikahinya, tapi kata Laras tidak, saya tidak ingin menikah karena saya tidak sama seperti perempuan yang biasanya. Saya tidak ingin perbedaan antara kita, bahwa Gali masih sangat dibayang-bayangi oleh Krasnaya dan saya bukan perempuan biasanya, akan membuat hubungan kita akan berada pada tahap perceraian. Makanya pada akhirnya mereka tidak menemukan titik temu. Si Laras tetap pada prinsipnya bahwa dia tetap akan mencintai Violet dan menikmati dunianya yang berbeda dalam diamnya, dalam kesehariannya, dalam segala risiko yang akan ditanggungnya. Gali pun masih tidak berujung dengan bagaimana dia sudah berusaha melupakan Krasnaya dan bertemu dengan Laras, tapi kisah cintanya juga tidak memiliki ujung yang baik, sehingga kedua-duanya adalah kedua orang yang sibuk mencari makna cinta, tapi cinta belum berpihak kepada keduanya. Jadi makna hidup ini ada banyak, ada persoalan-persoalan yang tidak mereka inginkan. Karena tidak pernah berpikir bahwa dia ingin terlahir seperti itu, tapi karena sudah menjadi bagian dari takdirnya, dia akan menjalani seperti itu. Itu mungkin review dari Ibu secara sederhana. Silahkan kalian lanjutkan, nanti inti ceritanya akan sangat menarik jika kalian nikmati sendiri, bermain-main dalam imajinasi itu, berjalan kemana-mana, menemukan banyak hal baru, bermain-main dengan apa yang ditawarkan oleh pengarang, terbang ke sana kemari dengan imajinasi yang ditawarkan, dan itu membahagiakan. Bagi ibu, membaca keresahan, membaca apapun itu adalah bagian dari rekreasi. Jadi ibu tak perlu mahal-mahal rekreasinya ke mall atau ke objek wisata. Dengan membaca ibu sudah menemukan kebahagiaan. Ibu berharap Ananda juga demikian. Sibukkan waktu Ananda untuk membaca di dalam satu minggu itu agak 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai pada akhirnya Anda merasa membaca adalah kebutuhan. Selamat membaca, selamat berimajinasi, selamat menikmati kehidupan ini. Selalulah belajar, bahwa belajar tidak ada batasnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.